teman-teman, mempunyai hewan peliharaan di rumah memang bisa membuat seseorang menjadi lebih rileks ya. Terlebih setelah seharian melakukan berbagai kegiatan yang seringkali menimbulkan stres. Oleh karena itu, hewan peliharaan kerap kali membuat semangat kembali meningkat. Salah satu hewan peliharaan yang sering dipilih oleh orang-orang adalah jenis ikan hias. Memelihara jenis ikan hias juga bisa berguna untuk kesehatan tubuh loh. Ikan hias juga bisa membantu pemiliknya mengatasi stres dan juga menurunkan tekanan darah dan juga detak jantung. Nah, kali ini ada 16 ikan hias yang cantik dan cocok untuk menghiasi akuariummu. 1. Ikan cupang. Kalau berbicara soal ikan cupang, pasti kamu sudah sangat familiar mendengarnya kan? Ikan cupang merupakan ikan air hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Ikan tersebut mempunyai bentuk tubuh dan juga karakter yang unik. Namun, ikan jenis ini cenderung agresif. Biasanya ikan cupang terbagi menjadi 3 golongan, seperti cupang hias, cupang liar, dan cupang aduan. Salah satu cara merawat ikan cupang agar warnanya bagus adalah dengan menjemurnya, serta mengganti air pada akuarium 3 hari sekali. Yang paling penting adalah memberikan makanan yang memiliki nutrisi bagus, biasanya berupa kutu air, udang, jentik nyamuk, ulat, dan cacing. Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara, ikan ini masih dapat bertahan hidup. Air yang bagus untuk memelihara cupang adalah air tawar dari sumur. Selain itu, ikan cupang juga dibagi lagi berdasarkan jenisnya, yaitu fanci, double tail, giant, half moon, plakat, slayer, dan juga serit. Untuk harganya sendiri, ikan ini dibanderol dengan harga yang cukup bervariasi, bergantung dengan jenis dan juga keindahannya. Ikan cupang biasanya dijual dengan harga mulai dari belasan ribu hingga jutaan. 2. Ikan molly. Jenis ikan hias paling cantik selanjutnya adalah ikan molly. Ikan hias ini berasal dari daerah aliran sungai Amazon serta sungai-sungai lainnya yang berada pada daerah Amerika Selatan. Ikan ini merupakan spesies yang hanya bisa tumbuh sampai dengan 3 hingga 4 inci saja. Pada alam bebas ikan ini termasuk ikan berkelompok dan sering hidup pada sela-sela akar tanaman air. Ikan ini telah memiliki banyak sekali varietas seperti molly balon, black molly, white molly, molly green balon, marble molly serta molly kuning balon, dan dari masing-masing varietas tersebut memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Ikan molly termasuk ikan yang memiliki daya tahan bagus terhadap kondisi lingkungan yang ia tinggali, bahkan ikan ini juga mampu bertahan hidup pada perairan asin atau payau. Meskipun demikian ikan jenis ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga pada beberapa kasus penghobi sering menambahkan garam ikan untuk menjaga kesehatan dari ikan itu sendiri. Ikan hias ini bisa hidup dengan sehat di dalam akuarium yang memiliki pH dari 0,7 hingga 7,8. Walaupun demikian, ikan tersebut juga bisa beradaptasi dengan cukup baik di berbagai kondisi air. Ikan molly dapat memakan pakan berupa pakan buatan ataupun pakan alami seperti kutu air, cacing kering, cacing beku, cacing rambut, serta jentik nyamuk. Namun, perlu diperhatikan bahwa semakin bagus kualitas pakan yang diberikan, maka semakin baik pula daya tahan tubuh dari ikan itu sendiri. Ikan molly cukup diberi pakan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Jika dalam waktu 10-15 menit ikan masih menyisahkan makanannya, segera ambil sisa-sisa makan tersebut untuk menjaga kualitas air akuarium tetap baik. Ikan molly juga sangat mudah untuk dirawat dan juga sangat cepat berkembang biak. Jadi, jangan kaget ya jika kamu memelihara ikan ini, kamu akan mendapatkan banyak ikan molly dengan sangat cepat. 3. Ikan gupi. Jenis ikan ini memiliki warna-warni yang beragam dan termasuk ke dalam ikan yang lincah. Ikan ini salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Karena mudahnya menyesuaikan diri dan beranak pinak. Adapun kelebihan lain dari ikan gupi adalah mereka sangat mudah beradaptasi di berbagai kondisi air. Untuk perawatannya, ikan ini sangat mudah untuk dirawat.
Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa ikan ini banyak dipilih untuk dijadikan ikan hias. Untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap dalam keadaan sehat dan tidak mudah sakit, sebaiknya ikan gupi diberikan makanan secara rutin dan makanan yang bergizi. Dengan pemberian makanan secara rutin dan makanan bergizi ini, pertumbuhan ikan gupi akan semakin cepat dan warna-warna pada siripnya akan terlihat indah. Akan tetapi, kamu tidak boleh memberikan makanan kepada ikan gupi secara berlebihan karena bisa menurunkan staminanya dan sangat risiko terhadap kematian yang secara tiba-tiba. Makanan yang dapat diberikan ke ikan gupi seperti cacing beku, jentik nyamuk, dan lain-lain. Ikan gupi jantan justru memiliki banyak varian warna dibandingkan dengan ikan gupi betina. Sama halnya seperti ikan molly, ikan yang satu ini juga sangat mudah untuk berkembang biak. Idealnya, ikan gupi bisa hidup di air yang memiliki suhu 50 derajat hingga 84 derajat Fahrenheit. Namun, suhu tersebut harus dijaga secara konsisten. Terkadang ada beberapa orang yang masih bingung untuk menentukan ikan hias air tawar. Jika kamu bingung, maka kamu bisa memelihara ikan hias yang berukuran kecil yang sangat lucu. Terlebih lagi, jika dipelihara dalam jumlah yang cukup banyak, akuariumnya akan terlihat lebih indah. Ikan hias air tawar dengan ukuran kecil yang cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan, salah satunya adalah ikan gupi. Meskipun ikan gupi berukuran kecil, ternyata sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang mulai memelihara ikan hias ini. 4. Ikan neon tetra. Jenis ikan hias selanjutnya adalah neon tetra. Jenis ikan ini memiliki ukuran yang kecil dan mudah untuk dirawat. Jadi sangat cocok untuk dijadikan ikan peliharaan. Jenis ikan neon tetra tersedia dalam berbagai warna yang cerah. Selain itu, jenis ikan ini umumnya juga memiliki garis horizontal yang berwarna biru di seluruh bagian tubuhnya. Sehingga ikan ini akan tetap terlihat meski di perairan yang gelap. Ikan ini senang berenang dalam kelompoknya, untuk itu sebaiknya kamu membeli beberapa ikan neon tetra untuk ditempatkan di dalam satu akuarium. Untuk ukuran tubuh yang mungil, ikan ini memiliki usia yang sangat panjang. Pada habitat aslinya mereka bisa hidup hingga 10 tahun lamanya. Namun saat ikan neon tetra dipelihara di dalam akuarium, mereka memiliki rentang umur yang relatif pendek. Ikan neon tetra bisa hidup sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Ikan neon tetra betina yang sehat dapat menghasilkan 50 hingga 100 telur dalam satu siklus perkembangbiakan. Biasanya telur akan menempel pada daun-daun tanaman di akuarium. Ikan neon tetra memerlukan air yang asam dan lembut dengan suhu tropis. Ikan tersebut merupakan jenis ikan omnivora. Jadi biasanya ikan tersebut akan diberi makan cacing, udang, serangga dan tumbuh-tumbuhan. Ikan ini dikenal luas karena tidak agresif dan juga bisa hidup berdampingan dengan damai bersama ikan lain. Meskipun mereka jenis ikan omnivora, ikan ini cenderung menghindari konflik dengan ikan lain. 5. Ikan pelati. Ikan pelati merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak dicari karena harganya relatif murah dan warnanya yang sangat menarik. Pelati juga termasuk ikan yang mudah beradaptasi dengan beragam kondisi air. Walaupun berukuran kecil, tapi ikan ini sangat aktif dan gemar berkelompok. Untuk 5 ekor ikan pelati, kamu hanya cukup menyiapkan tangki 10 galon yang cukup besar. Ikan hias yang satu ini memang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias. Sebab, ikan tersebut hadir dalam beragam jenis warna. Ikan hias cantik ini banyak dijual di pasaran merupakan hasil persilangan seperti pelati pedang, pelati koral, pelati cenderawasih, pelati Mickey Mouse, dan pelati kohaku. Ikan pelati sendiri adalah jenis ikan ovovivipar yaitu bertelur sekaligus melahirkan atau live-bearer. Karena sifatnya itulah ikan ini lebih disukai petani ikan hias untuk dibudidayakan. Pemijahannya lebih mudah karena tidak perlu menunggu telur menetas untuk menjadi burayak, anak ikan. Makanan yang diberikan dapat berupa makanan alami seperti cacing, kutu air dan makanan buatan seperti pelet diberikan secukupnya. Ikan pelati merupakan jenis komunitas ikan yang tergolong hebat. Ikan tersebut juga sangat rukun dan damai, meski satu akuarium bersama jenis ikan lain seperti molly dan guppy. Jadi, kamu tidak perlu khawatir jika ikan-ikan tersebut ditempatkan dalam satu akuarium. 6. Ikan sapu-sapu.
Ikan sapu-sapu atau yang memiliki nama latin ikan Plecostomus adalah ikan hias yang memiliki karakter yang unik. Ikan tersebut mempunyai pelat lapis baja yang cukup berat di bagian tubuhnya. Mulutnya pun berbentuk seperti penghisap yang berguna untuk memakan alga yang tumbuh di dalam akuarium. Hal tersebutlah yang membuat ikan ini dikenal dengan sebutan ikan sapu-sapu. Sebab, ikan hias yang satu ini bisa digunakan untuk membersihkan akuarium. Berbeda dengan jenis ikan hias lainnya, ikan sapu-sapu justru cukup sulit untuk berkembang biak. Hanya ada sedikit orang yang akhirnya bisa mengembangbiakkan jenis ikan ini. Selain itu, keunikan ikan ini adalah mereka bisa hidup selama 20 tahun lebih apabila dirawat dengan cara yang tepat dan benar. Tahukah kalian bahwa ikan sapu-sapu memiliki berbagai macam jenis yang dapat dipelihara sebagai ikan hias? Ada sekitar 10 jenis lebih ikan sapu-sapu dengan varian, bentuk serta corak yang berbeda-beda. Meskipun ikan sapu-sapu termasuk dalam jenis ikan air tawar yang biasa hidup di akuarium, tetapi ikan sapu-sapu rupanya dapat tinggal di tempat mana saja, baik itu di perairan payau, sungai, danau atau bahkan kolam. Selain itu, ikan sapu-sapu juga memiliki gigi yang cukup runcing, sehingga ia dapat mengoyak serta mencubit mangsanya dengan cukup mudah. Oleh sebab itu, hewan ini akan menyantap tanaman seperti alga, lumut dan sebagainya. Ikan sapu-sapu juga biasa menyantap hewan-hewan kecil hingga invertebrata. 7. Ikan angelfish. Ikan angelfish mendiami perairan sungai yang bergerak lambat di Amerika Selatan pada tahun 1823. Ikan angelfish merupakan salah satu anggota dari keluarga ikan cichlid, di mana ikan tersebut juga tergolong ke dalam ikan discus, parrot, dan oscar. Ikan tersebut dapat tumbuh sampai 6-8 inci. Selain itu, ikan angelfish juga terbagi ke dalam beragam warna dan juga pola. Mereka memakan ikan yang lebih kecil dan invertebrata serta memakan partikel makanan di dalam air. Ikan ini adalah hermafrodit protogynous, yang berarti bahwa mereka menjadi betina dan jantan hanya setelah mereka mencapai ukuran atau usia tertentu. Dalam akuarium, ikan ini sebaiknya diperlakukan sebagai ikan soliter. Pencampuran angelfish dari spesies yang sama hampir tidak pernah bekerja baik kecuali dalam akuarium besar. Ikan ini rentan terhadap penyakit ikan biasa, terutama jika airnya basi dan kualitas serta oksigenasi yang buruk. Ketika mereka dewasa, maka mereka akan menjadi lebih agresif. Terlebih jika akuarium kamu terlalu penuh. Akan tetapi secara umum, ikan tersebut merupakan ikan komunitas yang cukup baik. Hanya saja, jangan satukan jenis ikan ini dengan ikan yang berukuran sangat kecil, atau jenis ikan penggigit sirip. Sebab, ikan tersebut bisa saja merusak sirip ikan angelfish. 8. Ikan rainbow fish. Jenis ikan hias ini adalah ikan rainbow fish. Ikan tersebut berasal dari Asia Tenggara dan Australia. Mereka tergolong ke dalam ikan yang jinak dan dapat tumbuh hingga 6 inci. Perlu kamu ketahui bahwa ikan ini baru bisa memiliki warna tubuh apabila sudah memasuki umur dewasa. Akan tetapi, apabila diberikan perawatan yang benar, maka dengan hanya menunggu beberapa tahun saja, ikan ini sudah bisa memiliki warna yang cantik dan cerah. Makanan yang biasa diberikan dalam pemeliharaan ikan ini yaitu kutu air, moina, cacing rambut, jentik nyamuk, cuk, serta pelet. Supaya ikan dapat tumbuh berkembang dengan baik selama pemeliharaan telur, air harus sesuai memenuhi persyaratan dan dilakukan penggantian air 1 minggu 1 kali. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, resisten terhadap penyakit dan bereproduksi secara optimal, ikan memerlukan pakan dengan kuantitas yang tepat dan kualitas yang baik. Untuk memperoleh pertumbuhan yang baik, maka ikan harus diberi makanan bergizi. Makanan ikan sebagian besar digunakan untuk sumber tenaga dan mempertahankan kondisi tubuhnya, sedangkan selebihnya dipakai untuk pertumbuhan badannya. Jenis ikan ini dapat hidup dan berkembang biak dalam akuarium, bak semen, maupun bak fiber. Ikan ini sudah dapat memijah setelah berumur lebih dari 7 bulan dengan ukuran 5-7 cm. 9. Ikan diskus. Ikan diskus adalah ikan air tawar yang memiliki habitat asli di kawasan Sungai Amazon, negara Brazil. Pola garis-garis pada tubuh ikan diskus berfungsi sebagai sistem mekanisme pertahanan diri dari ikan-ikan predator.
Ikan hias ini termasuk dalam ikan high class, itulah sebabnya ikan diskus dengan tampilan sempurna tersebut bisa dihargai sangat tinggi setiap ekornya. Ikan diskus merupakan ikan hias air tawar yang terkenal akan keragaman corak dan warnanya. Akuarium di tempat yang agak tenang, stabil serta yakinkan jauh dari periodiwan tangan-tangan usil sedikit susah kelihatannya apabila area diskus gampang dijangkau anak-anak. Kemungkinan ikan tersebut dapat mati karena stres. Makanan ikan ini yaitu, pakan hidup berbentuk jentik, cacing darah, serta cangsutra. Atau bila pakan pabrikan baiknya sesudah diberikan kita segera pergi menjauh dari akuarium. Makanan mutlak untuk diskus, terlebih ketika ikan tersebut baru dipindahkan ke dalam akuarium, untuk adaptasi dia perlu daya dari makanannya. Insang ikan diskus mampu mendifusikan air sembari menjaga kadar garam dalam cairan tubuh secara simultan. Adaptasi pada bagian sisik ikan juga memainkan peran penting. Ikan diskus yang kehilangan banyak sisik akan mendapatkan kelebihan air yang berdifusi ke dalam kulit, dan dapat menyebabkan kematian pada ikan. 10. Ikan black ghost. Ikan black ghost berasal dari bentuk ikan yang berwarna hitam penuh. Ikan black ghost menjadi salah satu ikan tawar yang semakin banyak penggemarnya. Selain sebutan black ghost, ikan hias ini juga sering disebut sebagai ikan penari balet. Mengapa demikian? Karena ikan hias akuarium yang satu ini sering berenang dengan gerakan maju mundur dan gerakan jungkir balik dengan mudah karena kelenturannya. Gerakan tersebut bisa dilakukan ikan black ghost karena bentuk tubuhnya yang menggelambir sehingga memungkinkan ikan hias ini melakukan gerakan manuver spektakuler seperti itu. Ikan hias ini juga berasal dari Amazon dengan ciri khas bentuknya yang pipih dan sirip panjangnya. Ikan black ghost juga menyukai jentik nyamuk dan serangga air kecil, atau pelet untuk dimakan. Ikan black ghost bukanlah jenis ikan predator yang ganas meskipun tubuhnya yang bisa mencapai 47 cm dan diberi nama ikan hantu hitam. Justru ikan ini sangat senang berteman. Namun, bukan berarti ikan ini tidak bisa melawan karena ikan black ghost juga mampu menghasilkan listrik seperti belut listrik meski arusnya lebih lemah. Tetapi disarankan agar tidak menempatkan ikan black ghost dengan jenis ikan predator dalam satu akuarium. Hal ini justru akan membahayakan black ghost karena tidak jarang ekornya dimangsa oleh ikan predator tersebut. Untungnya ekor dari black ghost bisa tumbuh kembali layaknya cicak. Jika Anda berniat ingin menggabungkan ikan black ghost dengan ikan lainnya, maka ikan koki menjadi ikan yang cocok. 11. Ikan louhan. Apakah kalian mengenal ikan louhan? Ikan hias ini memiliki ciri khas bentuk jenong di pada bagian kepalanya. Karena keunikan tersebut, ikan louhan bisa dihargai sangat mahal, apalagi jika memiliki warna corak yang unik juga pada bagian tubuhnya. Perlu kalian ketahui bahwa besar bentuk jenong kepalanya juga menandakan ikan hias ini sangat agresif terhadap ikan lain. Ikan louhan memiliki bentuk yang unik dan warna yang bermacam-macam. Dan harganya pun bervariatif. Selain itu ikan louhan juga kerap memakan ikan kecil di sekitarnya. Ikan dengan bentuk kepalanya yang menonjol ini lumayan populer di kalangan pecinta ikan hias. Di negara Indonesia sendiri, ikan louhan jadi salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak diminati. Karena keunikannya, banyak orang yang menganggap bahwa ikan louhan adalah simbol keberuntungan. Peralatan yang perlu disiapkan untuk akuarium yaitu, filter, aerator, alat penampung air, lampu ultraviolet, ornamen dan bebatuan serta memberikan pakan yang berkualitas. 12. Ikan clownfish. Kalian mungkin tahu clownfish karena ikan hias air laut ini terkenal di dalam film Finding Nemo. Meskipun clownfish hidup di laut, namun perawatan ikan hias ini relatif mudah. Satu hal penting yang perlu kalian dilakukan adalah hanya memasukkan terumbu karang di dalam akuarium. Hal tersebut bertujuan agar ikan clownfish merasa lebih nyaman seperti di habitat aslinya. Jika Anda sangat menyukai peliharaan ikan, tidak salah bila clownfish dipilih karena cara merawat dan memberi makan yang terbilang mudah. Termasuk ke dalam golongan omnivora atau pemakan segala mulai dari jenis tumbuhan hingga hewan. Tetapi ikan clownfish juga pandai mencari makanan di lingkungan tempat tinggal. Biasanya menyantap invertebrata serupa parasit yang melekat di anemon. Di beberapa kesempatan juga menyantap alga untuk memenuhi nutrisi. 13. Ikan arwana.
Ikan arwana adalah jenis ikan hias air tawar yang memiliki banyak sekali nama, yakni, ikan naga, ikan payung, sampai sebutan ikan kayangan. Ciri khas ikan arwana ini adalah bentuk tubuhnya yang bisa tumbuh sangat besar dengan sisik yang mengkilat dan membuat tampilannya sangat mewah. Jenis-jenis ikan arwana yang populer di kalangan pecinta ikan hias antara lain ikan arwana silver, super red, dan arwana golden red. Jenis makanan ikan arwana terbaik yang diberikan akan berdampak besar untuk perkembangannya. Salah satu serangga yang paling favorit untuk menjadi makanan utama ikan arwana adalah jangkrik. Jangkrik sendiri memiliki kandungan nutrisi seperti beta-carotene yang dipercaya baik untuk ikan arwana. Selain jangkrik, ada salah satu serangga lagi yang menjadi menu utama ikan arwana yang kandungan nutrisinya baik untuk mencerahkan warna pada tubuhnya. Kelabang menjadi salah satu menu favorit para pecinta arwana untuk memberikan makan pada ikan arwana peliharaannya. Pemberian makan udang berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan warna cerah pada ikan arwana. Jenis arwana silver dan golden red ini termasuk jenis yang menyukai udang sebagai pakannya. Saat ikan arwanamu masih muda, ia akan membutuhkan lebih banyak makanan ikan arwana untuk mempertahankan pertumbuhannya agar tetap sehat dan kuat. Seperti halnya semua ikan di akuarium lain, pastikan kamu agar selalu memberi makan secukupnya. 14. Ikan glowfish. Ikan glowfish merupakan ikan hias air tawar sejenis dari ikan zebra yang memiliki cahaya neon yang brilian, dan juga merupakan tambahan yang sangat bagus untuk akuarium kamu di dalam rumah, kantor dan juga ruangan yang lainnya. Saat kamu amati di bawah lampu ultraviolet di dalam sebuah ruangan yang gelap, warnanya akan sangat cemerlang dan juga nampak bersinar. Ikan ini dapat menyala dalam gelap atau biasa disebut glow in the dark. Pemberian makanan pada jenis ikan glowfish bisa kamu lakukan 2 kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali lagi di malam hari, atau bisa juga 3 kali sehari. Beberapa makanan yang paling cocok untuk ikan glowfish meliputi cacing darah, Artemia, brine shrimp, palet tenggelam, dapnia, kutu air hidup, sayuran, makanan berdaging yang dicincang halus, tablet alga, dan udang misis. Glowfish memakan hampir semua jenis makanan ikan komersial tanpa pertimbangan khusus. Selalu bersihkan akuarium pada setiap minggu, atau bisa juga kamu sesuaikan dengan ketentuan, dengan mengurangi sepertiga bahkan setengah air dari jumlah air akuarium dan kemudian kamu masukkan air keran yang baru dan bersih. Pencahayaan lampu yang dibutuhkan pada ikan ini kira-kira selama 12-14 jam untuk setiap hari, dan selebihnya kamu matikan saja. Jangan gunakan bohlam berwarna putih standar, sebaiknya gunakan bohlam tidak terlalu terang untuk tampilan maksimum dari warna fluoresen supaya menjadi terang glowfish. 15. Ikan rancu. Ikan rancu adalah rajanya ikan mas topi hias. Ikan hias air tawar ini juga memiliki penampilan yang sangat indah dan eksotis dengan bentuk tubuh yang sedikit bungkuk tapi menggemaskan. Tak hanya itu, ekor ikan rancu juga bisa tumbuh sampai panjang dan penuh dengan keanggunan. Untuk memelihara ikan ini tidak jauh berbeda dengan memelihara ikan hias topi. Cukup perhatikan kualitas air, pakan, dan juga filternya saja. Tubuh ikan ini bulat dan pendek serta mempunyai perut yang imut. Jenis ikan koki yang satu ini tidak memiliki sirip pada bagian punggung, memiliki ekor berbentuk kipas dan bertubuh yang melengkung. Ikan rancu memiliki penyakit infeksi bakteri seperti ekor dan sirip rusak, infeksi jamur, mata berawan dan berenang terbalik, atau disebut swim bladder disease. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah merawat ikan rancu ini agar tidak stres atau berada di bawah tekanan apapun. Beberapa akuaris menyarankan pakan tenggelam daripada pakan mengambang. Alasannya adalah bahwa dengan tubuh bulat mereka, ikan emas rentan terhadap masalah gelembung renang. Menelan terlalu banyak udara dari permukaan ketika mencoba memakan pakan terapung dapat menyebabkan komplikasi pada gelembung renang mereka. Ini tentang kecocokan ikan mas rancu dengan ikan seakuarium. Rancu bukanlah perenang yang kuat atau cepat. Jadi jika mereka dipelihara dengan teman yang lebih cepat, mereka tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan makanan. Selain itu, ada beberapa spesies ikan tropis yang merupakan penggigit sirip dan rancu bisa menjadi sasaran mereka. Ada juga beberapa ikan pemakan ganggang yang suka mengisap tubuh ikan yang bergerak lambat seperti dan memakan kulit tipis mereka.
Semua ini menyebabkan banyak stres pada ikan mas. Anda sebaiknya memelihara bersama ikan-ikan mas koki lambat lainnya seperti oranda dan blackmore. Mereka bisa jadi tim yang hebat untuk menyemarakan akuarium mas koki Anda di rumah. 16. Ikan zebra. Ikan zebra dikenal juga sebagai striped danio atau zebrafish, adalah ikan air tawar kecil. Mereka adalah salah satu spesies ikan air tawar paling populer di kalangan penghobi ikan hias. Zebra danio telah dibiarkan secara selektif dan dimodifikasi secara genetik untuk mengubah penampilan mereka. Ikan zebra merupakan salah satu jenis ikan omnivora. Makanan ikan zebra berupa organisme hidup yang berukuran lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Pemangsa utama bagi ikan zebra dewasa adalah ikan kepala ular, ikan gabus, dan ikan jarum air tawar. Danio adalah spesies yang sangat tangguh dan sosial sehingga sempurna dipelihara oleh pemula. Mereka bisa menjadi tambahan yang bagus untuk akuarium rumah Anda. Mereka hadir dalam berbagai variasi warna yang indah. Selain menjadi ikan akuarium yang populer, zebra danio juga digunakan sebagai subjek tes untuk berbagai penelitian ilmiah. Mereka diteliti dan dipelajari sebagai model spesies vertebrata. Yang mengejutkan, manusia dan zebra danio ternyata memiliki kesamaan gen mencapai 70%. Zebra danio adalah spesies yang relatif mudah bergaul dan menunjukkan perilaku shoaling alias hidup bersama dalam kawanan. Kawanan ini dapat memiliki sistem dominasi hierarkis yang dibangun melalui perilaku non-agresif yang menyenangkan. Meski zebra danio adalah ikan yang sosial dan damai, mereka dapat saling mengejar di dalam akuarium. Mereka dapat menunjukkan perilaku agresif terhadap spesies ikan bersirip panjang yang bergerak lambat dan danio bisa menggigit sirip mereka. Nah, itulah beberapa jenis ikan hias paling cantik dan beberapa cara merawatnya. Bagi kamu yang hobi memelihara ikan, maka kamu perlu mengoleksi salah satu jenis ikan untuk dipelihara di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.